Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Yuli untuk belajar IPA kelas 7 ya anak-anak. Nah, bagi yang belum kenal dengan Ibu, hari ini Ibu akan perkenalan diri dulu. Nama Ibu Yuli. Ini mengajar materi IPA. Nah, anak-anak, untuk belajar hari ini kita mengamati video Ibu dulu. Nanti Ibu akan berikan materi melalui video ini. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang materi objek IPA dan pengamatan serta standar baku dan tidak baku. Nah, untuk itu anak-anak silahkan mengamati video berikut ini. Nah, untuk video yang anak-anak amati barusan adalah video mengenai fenomena telur melayang, terapung, dan tenggelam ketika ditambahkan garam. Jadi sebelum ditambahkan garam, telur itu akan tenggelam. Ketika setelah ditambahkan garam, dia lambat laun akan mengapung serta melayang. Nah, kemudian dari situ anak-anak sudah melakukan suatu pengamatan atau penyelidikan. Nah, penyelidikan itu termasuk ke dalam metode ilmiah. Nah, untuk tahapan metode ilmiah itu terdiri dari observasi awal, merumuskan masalah, menyusun hipotesis, merancang dan melakukan eksperimen, serta membuat kesimpulan dan mempublikasikan atau mempresentasikan hasil pengamatan anak-anak tadi. Nah, untuk observasi awal itu biasanya anak-anak itu mengamati suatu fenomena atau masalah. Kemudian masalah itu anak-anak rumuskan apa itu masalahnya. Kemudian kenapa kok timbul masalah? Maka muncul suatu pertanyaan. Pertanyaannya itu disusun melalui hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Nah, penyusunan hipotesis itu adalah menyusun dugaan sementara. Kenapa kok hal itu bisa terjadi? Kenapa kok fenomena itu bisa terjadi? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu mengedepankan anak-anak untuk melakukan perancangan atau eksperimen. Jadi hipotesis itu melatar belakangnya anak-anak untuk melaksanakan eksperimen gitu. Eksperimen itu digunakan untuk menjawab hipotesis tadi, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak tadi. Setelah itu baru anak-anak simpulkan. Nah, seperti itu. Nah, untuk tugasnya, untuk praktikumnya, anak-anak di rumah itu ada benda-benda seperti meja, kasur, buku, almari. Nah, sekarang anak-anak silahkan mengerjakan itu dengan
mengukur panjang meja, kasur, buku lemari dengan penggaris dan juga dengan jengkal anak-anak serta dengan jengkal orang tua, karena penggaris itu merupakan alat ukur untuk yang dinyatakan sebagai standar baku, karena penggaris itu dimanapun disepakati ukurannya seperti itu. Tapi kalau jengkal itu standar tidak baku, sehingga jengkal orang dewasa dan orang anak-anak pun beda seperti itu. Nah, dalam melakukan eksperimen itu tidak lepas dari proses pengukuran. Nah, proses pengukuran itu bisa menggunakan standar baku dan tidak baku. Standar baku itu misalnya dengan alat-alat ukur yang sudah disepakati, misalnya penggaris, kemudian meteran, dan seterusnya. Tapi kalau standar tidak baku itu yang tidak disepakati oleh orang banyak, misalnya jengkal kita, jengkal orang dewasa dengan jengkal anak-anak itu kan berbeda, sehingga tidak bisa disamakan gitu loh. Jadi tidak baku untuk melakukan pengukuran. Jadi untuk bakunya itu kita menggunakan alat ukur, misalnya penggaris. Nah, anak-anak bisa melakukan percobaan. Silahkan anak-anak melakukan percobaan dengan cara mengukur panjang kasur, panjang buku, dan panjang almari. Silahkan masing-masing benda tersebut diukur dengan menggunakan penggaris yang anak-anak miliki di rumah. Kemudian diukur dengan jengkal anak-anak dan jengkal ayah atau ibu anak-anak. Nanti anak-anak ibu beri tabel contoh untuk mengisikan hasilnya. Nanti kira-kira hasilnya bagaimana, kemudian dengan jengkal orang tua berapa jengkal, dengan jengkal anak-anak berapa jengkal, dengan penggaris berapa sentimeter, dan seterusnya. Nanti silakan anak-anak tuliskan pada tabel tersebut. Setelah ditulis, anak-anak jelaskan tentang hasil penemuan anak-anak. Kira-kira kalau diukur dengan penggaris itu bagaimana, diukur dengan jengkal itu bagaimana, dan diukur dengan jengkal orang tua itu bagaimana. Kalian bisa tuliskan hasilnya, kemudian difoto, kemudian bisa dikirim di Google Classroom atau di WhatsApp. Seperti itu ya anak-anak. Sudah jelas? Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di WhatsApp. Terima kasih untuk